hasratku, rinduku memuji, memulia. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk kali ini saya akan coba membicarakan kepada kita tentang satu pertanyaan, yaitu mengapa Allah menciptakan manusia dari perzinahan, dari hubungan gelap, dari hubungan seks yang tidak sah. Nah, pertanyaan itu telah membuat saya bertanya-tanya selama bertahun-tahun. Dan ketika ada pertanyaan ini muncul lagi kepada saya, lalu saya mulai belajar kebenaran firman Tuhan. Jadi ada banyak kasus-kasus yang kita temui di zaman sekarang ini. Ada orang-orang yang berhubungan seks di luar nikah. Ada kegiatan-kegiatan perzinahan. Lalu kemudian terjadilah kehamilan dan membuat kita bertanya-tanya, bukankah Allah yang menciptakan segala sesuatu? Bukankah Ia juga yang menciptakan manusia, yang menciptakan embrio, menciptakan janin dari rahim hasil hubungan seks di luar nikah, hasil hubungan perzinahan? Bagaimana mungkin Allah ikut bekerja sama dengan cara yang demikian? Saya mulai bertanya-tanya, saya mulai mempelajari firman Tuhan, dan kemudian saya menemukan kebenarannya. Saya mau bagikan bagi kita untuk saat ini. Sesungguhnya anugerah Allah itu sungguh luar biasa. Saya baru menyadari setelah mempelajari kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Di dalam Matius pasal yang kelima, Tuhan Yesus mengungkapkan bagaimana kebenaran-kebenaran Allah, bagaimana anugerah Allah yang luar biasa itu. Dia baik kepada semua orang, kepada orang yang baik dia baik, kepada orang yang jahat sekalipun, kepada orang berdosa sekalipun, Ia tetap baik. Ia tidak bisa menyangkal dirinya di dalam kebaikan dan anugerahnya secara umum ini. Maka di dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang 45 dan seterusnya disebutkan bahwa Allah baik kepada semua orang, yang memberikan hujan kepada orang yang baik dan orang yang jahat, orang berdosa. Demikian juga Ia memberikan terang matahari kepada semua orang, baik itu orang baik, baik itu orang jahat, orang apapun, Dia tetap baik kepada semua orang. Dia mencurahkan, melimpahkan anugerahnya yang tidak terbatas itu. Dan sungguh luar biasa. Kalau kita baca di dalam 2 Timotius, anugerah Allah itu luar biasa. Sekalipun kita tidak setia, Ia tetap setia. Saya akan bacakan ayatnya bagi kita. Di dalam 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-13 dituliskan begini: jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Bapak Ibu yang terkasih, dikaitkan dengan kasus-kasus yang menjadi pertanyaan kita tadi, mengapa Allah ikut andil menciptakan manusia dari hubungan perzinahan itu? Ternyata kita temukan di sini bahwa Allah itu baik. Ia tetap setia. Ia tidak bisa menyangkal dirinya hanya karena kejahatan, perbuatan dosa manusia. Jadi anugerah Allah tidak dapat dibatalkan oleh perbuatan dosa manusia. Allah terus mencurahkan kebaikannya. Allah menciptakan manusia-manusia berdasarkan anugerahnya dan kebaikannya itu. Ia tetap setia. Ia tidak dapat menyangkal dirinya karena anugerahnya adalah anugerah yang luar biasa. Nah, saya mau membahas kepada kita, ada pandangan-pandangan tentang penciptaan manusia. Pandangan ini disebut sebagai pandangan traduksianisme. Pandangan ini berkata bahwa Allah telah menciptakan jiwa-jiwa jauh sebelum tubuh manusia atau embrio atau janin itu tercipta. Jadi mereka berkata bahwa ketika terjadi pembuahan, maka Allah mengambil salah satu dari jiwa yang sudah disiapkan di surga, dimasukkan ke dalam kehidupan embrio itu. Nah, ini pandangan ini berarti jiwa-jiwa setelah diciptakan sebelum terjadi pembuahan. Nah, ini sebenarnya pandangan ini tidak alkitabiah. Sebab yang kita percaya adalah bahwa Allah memberikan jiwa atau roh kepada manusia pada saat yang bersamaan dengan terjadinya pembuahan itu. Itu yang benar.
Jadi kita kembali kepada anugerah Allah yang besar tadi. Anugerah Allah itu tidak dibatasi oleh perbuatan perzinahan itu. Memang kurang masuk akal bagi kita. Pertanyaan yang sama juga muncul dalam benak dan pikiran kita. Mengapa Allah memberikan terang kepada orang-orang berdosa? Mengapa Allah memberikan kesehatan, kekuatan fisik kepada penjahat-penjahat? Sehingga dengan kekuatan fisik mereka itu, mereka melakukan perampokan, mereka melakukan pembunuhan, mereka menganiaya orang lain, mereka melakukan kegiatan-kegiatan premanisme. Mereka dapat kekuatan dari Tuhan. Ternyata kekuatan yang diberikan oleh Tuhan itu memang suatu anugerah. Dan anugerah yang dia berikan, walaupun orang itu jahat perampok, itu tidak bisa dibatalkan oleh kejahatan itu. Sebab apa? Anugerah Allah itu tidak terbatas. Anugerah Allah itu luar biasa. Disebutkan di situ tadi, Allah baik. Ia tetap setia sekalipun kita tidak setia. Ada banyak kasus-kasus di dalam Alkitab yang menunjukkan kebenaran ini, bahwa anugerah Allah itu terus berlangsung, terus dicurahkan, terus dilimpahkan kepada umat manusia, sekalipun umat manusia itu berdosa. Bapak Ibu, sebagai orang Kristen, kita tentu tahu kasus Daud dan Batseba. Ya, ada di dalam 2 Samuel. Daud setelah menjadi raja, dia sudah mulai mengalami keadaan yang makmur. Ketika suatu saat dia berjalan-jalan di atas soto rumahnya, dia melihat ada perempuan sedang mandi. Dia lihat perempuan itu cantik. Lalu dia suruh pegawai-pegawainya untuk menjemput perempuan itu mengambil. Lalu setelah diambil, dia setubuhi perempuan itu. Ternyata perempuan itu adalah istri dari prajurit bernama Uria. Dia tahu bahwa perempuan ini adalah istri orang lain, istri Uria. Tetapi dia melakukan perzinahan, dia menyetubuhi sampai perempuan itu mengandung. Ya, di dalam 2 Samuel pasal 11 saya coba baca ayatnya bagi kita. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud, demikian, aku mengandung. Ternyata Daud berzinah dengan perempuan ini. Daud melakukan perzinahan dengan perempuan ini. Lalu perempuan ini kemudian mengandung. Apakah Allah menyetujui perzinahan itu? Tidak. Di pasal-pasal berikutnya disebut bahwa Allah sangat murka terhadap perbuatannya. Bahkan karena perbuatan itu Allah pun menghukum Daud. Dan anak itu setelah lahir pun akan mati. Kenapa? Karena Allah tidak berkenan akan perbuatan dosa. Allah tidak berkenan perzinahan yang dilakukan oleh Daud. Jadi kita kembali kepada pertanyaan sebelumnya. Mengapa Allah menciptakan manusia dari hasil perzinahan? Jawabannya adalah karena anugerah Allah itu tidak terbatas oleh karena perbuatan dosa manusia. Anugerah Allah itu sungguh luar biasa. Allah baik kepada semua orang, baik orang yang baik maupun orang yang jahat. Allah tetap setia sekalipun kita tidak setia. Itu adalah jawabannya. Yang menjadi perenungan rohani bagi kita untuk saat ini, saya mau sampaikan kepada kita bahwa anugerah Allah itu melimpah di dalam hidup kita. Dalam keadaan kita yang berdosa pun, ia tetap menunjukkan, mencurahkan, memberikan anugerahnya itu. Sekalipun kita tidak setia. Di dalam 2 Timotius tadi disebutkan, sekalipun kita tidak setia, ia tetap setia. Sebab ia tidak dapat menyangkal dirinya. Dia adalah Allah yang baik kepada semua orang. Maka marilah kita bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan dan anugerahnya itu. Saya mau ingatkan kepada kita, jangan mentang-mentang Allah baik, Allah setia, lalu kita mencoba-coba berbuat perzinahan. Justru saya mau katakan yang sebaliknya. Saya mau sampaikan yang sebaliknya. Jangan coba-coba lakukan perbuatan zina, karena anugerah Allah melimpah dalam hidup kita. Itu bisa menjadi bahaya buat kita, bukan berkat. Justru sebaliknya menjadi kutuk. Kalau kita dengan kesadaran, kita tahu bahwa Allah baik, lalu kita melakukan hubungan perzinahan untuk suatu kepentingan kehamilan, itu jelas-jelas tidak berkenan kepada Allah.
itu jelas-jelas berbahaya buat kita. Sebaliknya, marilah kita hidup semakin tunduk kepada Allah. Kenapa? Karena kita tahu Dia baik, maka kita harus hidup sebagaimana Allah baik itu. Itu yang dimaksudkan di dalam Matius. Biarlah kita menjadi anak-anak Bapa di sorga. Karena Bapa di sorga adalah Allah yang baik dalam hidup kita. Demikianlah kehidupan kita ini, menikmati anugerah Allah yang baik dan hidup sebagai anak-anaknya, hidup berlaku baik. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Hidup hasratku